Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Rizky dengan NPM 2214071027. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas motor bakar traktor pertanian dengan judul injeksi diesel. Yang saya hormati, Bapak Dosen Dr. Mareli Telaumbanua, STP, MSc, selaku dosen pembimbing motor bakar traktor pertanian, dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah apa pengertian awal dari apa itu injeksi diesel. Jadi, injeksi diesel itu adalah suatu sistem yang berada di dalam motor yang sangat penting fungsinya di dalam motor tersebut. Lalu kita akan beralih ke eh, apa motor bakar diesel. Motor bakar diesel itu biasa disebut dengan motor bakar pembakaran dalam karena menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan juga membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi injeksi diesel. Tentunya injeksi diesel itu memiliki begitu banyak fungsi untuk mesin motor atau juga kendaraan. Fungsi-fungsi itu yakni sebagai penyimpan bahan bakar, lalu juga ada penyimpan bahan bakar, penyari dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar silinder mesin. Selain itu juga ada sistem injeksi pada mesin diesel dapat mengatur kecepatan mesin sesuai beban yang diatur dalam penyaluran bahan bakar. Dan jika bahan bakar yang digunakan ternyata berlebihan, maka sistem ini dapat mengembalikan sisa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar atau full tank. Selanjutnya, kita akan membahas tentang empat langkah empat langkah mesin diesel. Empat langkah mesin diesel itu hampir sama dengan motor bakar bensin, yaitu ada empat, yakni langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan juga langkah buang. Yang pertama adalah langkah isap. Langkah isap dimulai ketika katup katup intake itu terbuka, yang membuat campuran udara dan juga bahan bakar yang sebelumnya dari karburator masuk ke dalam silinder. Posisi piston berada di TMB yang mulai naik ke atas pada langkah ke kompresi. Pada langkah kompresi ini piston naik ke TMA atau titik mati atas, menekan campuran udara dan juga bahan bakar tersebut hingga mencapai tekanan tertentu. Menjelang akhir langkah kompresi, bahan bakar disemprotkan melalui pompa injeksi dan terjadi pembakaran campuran udara bahan bakar secara otomatis. Lalu kita masuk ke tahap usaha. Pada tahap ini, katup intake dan juga katup exhaust itu sama-sama tertutup. Akibat dari terjadinya kompresi tadi membuat terjadi sebuah ledakan yang membuat piston tadi berada di titik TMA turun ke TMB. Lalu kita akan langsung ke tahap buang. Tahap buang. Gas-gas sisa hasil pembakaran ini tentunya harus dibuang dari silinder agar tidak terjadinya kerusakan pada mesin diesel tersebut. Tahap pertama yang kita lakukan pada langkah buang ini, piston yang tadinya berada di bawah akan naik ke atas, mendorong residu atau gas-gas sisa hasil pembakaran ini untuk keluar melalui katup exhaust yang ini. Lalu kita lanjut kita masuk ke jenis-jenis mesin diesel. Yang pertama adalah indirect injection diesel. Jadi ini adalah contoh dari komponen indirect injection diesel. Jadi apa sih indirect injection diesel itu? Indirect injection diesel adalah pada mesin diesel tipe ini lebih banyak digunakan pada mobil diesel yang memiliki kapasitas rendah. Ciri utama indirect injection diesel adalah ruang bakar yang dimiliki berjumlah yang berada di atas piston dan juga di dalam ruang bakar. Lalu kita akan beralih ke direct injection diesel. Direct injection diesel berbeda dengan jenis indirect injection diesel.
atau IDI yang memiliki dua buah ruang bakar tadi, jenis direct injeksi diesel hanya memiliki satu buah ruang bakar saja yang letaknya berada di atas piston. Dan desain jenis ini lebih praktis dibanding yang lainnya. Selain itu, tipe ini memiliki tenaga yang lebih bagus, efisien, juga emisinya sangat terjaga. Lalu kita yang ketiga atau yang terakhir ada Common Rail Direct Injection atau disingkat sebagai CRDI. CRDI itu memiliki tipe teknologi berbasis komputer yang memiliki fungsi untuk menentukan volume solar yang nantinya akan keluar dari injektor. Di mana hal ini membuat tipe ini lebih canggung dibandingkan dua yang lainnya. Mesin CRDI memiliki sebuah ruang pembakaran yang terletak di atas piston. Yang membedakannya dari DI adalah CRDI memiliki busi pijar yang tidak dimiliki oleh DI atau IDI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem injeksi diesel. Apa saja sih komponen-komponen sistem injeksi diesel ini? Yang pertama adalah full tank atau tangki bahan bakar. Full tank atau tangki bahan bakar itu biasa kita lihat di motor atau kendaraan-kendaraan lain, tempat untuk apa menaruhnya bensin dari pom gitu. Jadi bensin tersebut akan disalurkan masuk lewat sini dan ditampung di sini. Jadi tangki bahan bakar adalah tempat untuk menampungnya bahan bakar sementara. Pada mesin diesel, tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar yang akan diubah menjadi sumber panas sebagai sumber tenaga diesel. Yang kedua adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju pompa injeksi. Lokasi komponen ini berada di area pompa injeksi. Pompa bahan bakar ini berjalan dengan sistem membran yang menggunakan tenaga NOx untuk membuat gerakan maju dan mundur pada membran. Lalu ada pompa priming. Pompa priming atau biasa kita sebut sebagai penjemput memiliki fungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar tadi atau yang biasa kita sebut sebagai full tank secara manual. Jadi pompa ini tuh bisa mengalirkan bahan bakar dari tangki dengan input manual operator atau mekanik ketika mesin diesel dalam keadaan mati. Pompa priming ini digunakan untuk mengatasi masalah masuk angin dalam diesel. Apa sih masalah masuk angin dalam diesel itu? Masalah masuk angin dalam diesel adalah istilah ketika ada udara yang masuk ke dalam sistem injeksi yang kemudian dapat menimbulkan masalah dalam pengertian diesel. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya proses bleeding atau melalui proses priming ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyaringan bahan bakar. Oke, komponen penyaring bahan bakar ada. Sesuai namanya, komponen ini fungsinya tentu untuk menyaring bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar nantinya. Dan juga untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran pada mesin diesel. Terdapat dua penyaring bahan bakar yaitu saringan kasar dan juga saringan halus. Saringan kasar itu mencegah kotoran-kotoran atau yang berdiameter besar untuk masuk ke dalam cairan atau bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Lalu juga ada saringan halus yang mencegah kotoran dengan diameter yang lebih kecil atau bahkan cairan selain bahan bakar tadi itu masuk ke dalam ruang pembakaran. Lalu kita akan membahas tentang pompa injeksi. Ini adalah contoh pompa injeksi. Jadi pompa injeksi itu terdapat dua jenis pompa injeksi yang sering kita gunakan, yaitu pompa injeksi tipe inline dan juga tipe distributor. Tipe inline adalah mempunyai elemen pompa sama banyaknya dengan jumlah injektor. Sedangkan tipe distributor itu hanya terdapat satu elemen yang bisa melayani semua jenis injektor. Kedua jenis pompa ini sama-sama dapat digunakan untuk menaikkan tekanan bahan bakar sesuai waktu pengapian. Yang membedakan hanyalah mekanisme prosesnya saja. Lalu kita akan beralih ke injektor. Jadi ini adalah contoh gambar injektor.
injektor sendiri itu memiliki fungsi untuk mengeluarkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi ke dalam ruang bakar ke dalam bentuk kabutan. Cara kerja injektor ialah dengan meletakkan nipple jet atau jarum ke dalam nozzle. Nipple jet ini akan menutup lubang nozzle saat pompa injeksi mengantarkan bahan bakar secara otomatis. Nipple jet akan membuka lubang nozzle untuk keluarkan bahan bakar tersebut. Lalu ada selang bahan bakar. Terdapat dua jenis selang dalam mesin diesel, yakni selang karet dan juga selang besi. Selang karet atau selang elastis itu memiliki fungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Lalu ada juga selang besi yang memiliki fungsi untuk menyalurkan bahan bakar yang memiliki tekanan tinggi dari pompa injeksi ke pompa injektor. Lalu kita ke return fat. Return fat ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Bahan bakar dapat tersisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor. Jadi sisa-sisa bahan bakar yang tidak masuk ke dalam injektor akan dikembalikan menuju ke full tank atau tangki bahan bakar tadi. Selanjutnya kita akan membaca tentang tanda-tanda kerusakan pada injeksi diesel. Yang pertama adalah knalpot yang mengeluarkan asap pekat. Sering kita temui baik motor ataupun mobil atau kendaraan lainnya itu sering mengeluarkan asap yang berwarna hitam atau lebih pekat dari biasanya. Hal ini tentu disebabkan oleh bahan bakar atau ada beberapa komponen dari kendaraan tersebut yang telah rusak. Contohnya adalah, jika motor injeksi tiba-tiba mengeluarkan asap dari knalpot dengan warna pekat, itu menandakan bahwa bahan bakar tidak mampu diolah dengan sempurna seperti semestinya. Itu artinya ada masalah pada sistem injeksi diesel ini. Biasanya, pembakaran yang kurang sempurna seperti ini tak bisa dilepaskan dari suplai bahan bakar dari injektor terlalu banyak. Adanya suplai bensin yang berkesinambung tanpa kontrol seperti ini memicu pembakaran dalam ruang mesin menjadi bermasalah. Tentu hal tersebut tak dapat dilepaskan dari banyaknya kapasitas bensin yang masuk. Akibatnya, menimbulkan asap yang berwarna pekat. Ini menjadi indikasi jika ada masalah pada sistem injeksi motor yang perlu mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Yang kedua adalah mesin tiba-tiba sering berebat. Apa sih berebut itu? Berebut adalah kondisi putaran pada motor atau pada mesin yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah pada sistem pembakaran. Di satu sisi, indikasi lain menunjukkan bahwa ada beberapa masalah di sistem injeksi mesin motor dapat diketahui dari mesinnya. Umumnya, masalah pada injektor mesin akan memberikan sinyal dari seringnya mesin motor yang tiba-tiba berebat, terutama saat gas motor digeber dalam kondisi RPM yang tinggi. Kondisi seperti ini pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada keadaan kurangnya suplai bahan bakar yang tidak maksimal masuk ke dalam ruang bakar pembakaran. Kurangnya suplai bahan bakar ini tentunya tak dapat dilepaskan dari injektor motor yang mengalami masalah. Sehingga kita perlu mewaspadai jika motor tiba-tiba mengalami kendala berobat, terutama ketika digeber atau digas menaiki medan yang menanjak. Lalu yang selanjutnya adalah motor mendadak mati tanpa sebab. Tentu hal ini sering banget kita alami saat ada mesin motor yang rusak atau bahkan bahan bakar yang sudah habis di full tanknya. Kondisi selanjutnya mengindikasikan jika ada masalah pada injektor. Bisa juga diketahui dari kondisi motor yang mati secara mendadak. Dampak dari adanya kendala di injektor yang semakin parah tersebut tentu saja ke depannya akan berpengaruh pada kondisi solenoid yang membuka dan menutup menjadi tidak dapat berfungsi normal. Dengan begitu, maka pada saat solenoid menutup, aliran bensin ke ruang bakar menjadi tidak ada dan motor dapat mati mendadak. Ini yang menjadi penyebab utama kenapa mesin motor menjadi mati secara mendadak, seolah tanpa sebab. Oleh karena itu, jika kondisi ini berulang kali terjadi, sebaiknya bawa motor ke bengkel dan cek secara detail untuk mengetahui kondisi terbaru.
Yang terakhir adalah tanda suara mesin kasar. Tanda lain yang sering kita temui pada kerusakan motor yaitu tanda suara mesin kasar. Tanda ini biasa keluar dari knalpot. Tanda lain yang bisa kita ketahui adalah di mana muncul suara mesin yang terdengar kasar, baik saat digeber maupun saat mesin dihidupkan di awal. Memang suara mesin yang kasar pada motor injeksi belum tentu menunjukkan tanda bahwa ada masalah pada sistem injektor. Tapi tetap saja ada potensi jikalau suara mesin yang kasar tersebut adalah tanda atau ciri motor mengalami kendala atau masalah di bagian injeksinya. Lalu kita akan membahas tentang rumus dan contoh perhitungannya. Rumus pertama yang telah saya tuliskan adalah rumus tekanan, yaitu torsi dikali dengan kecepatan sudut. Lalu adalah daya, yaitu tekanan dikali torsi dikali kecepatan sudut dikali 2pi dibagi dengan 60.000. Yang ketiga adalah horsepower, itu hasil perkalian RPM dikali torsi dibagi 5.252. RPM di sini adalah revolution per minute. Lalu kita akan buat contoh perhitungannya, yakni yang pertama adalah mencari daya dalam kW pada mesin diesel. Jika kita mengetahui bahwa torsi pada mesin diesel tersebut adalah 2,177 Nm, kecepatan sudutnya adalah 1900 rpm, maka berapakah dayanya? Kita hanya perlu memasukkan angka-angka dari yang telah kita ketahui ini ke dalam rumus ini. Maka jika telah dimasukkan, hasil adalah 2177 dikali 1900 dikali 2 dikali 3,14 dibagi dengan 60.000, maka hasilnya adalah 432,93 kW. Lalu yang kedua adalah mencari daya dalam horsepower pada mesin diesel. Jika kita mengetahui bahwa torsinya adalah 2,177 Newton, 2177 Nm, kecepatan sudutnya adalah 1900 revolution per minute, maka berapa HP-nya? Di sini kita mulai menghitung, memasukkan angka-angkanya. 2177 dikali 1900 dibagi dengan 5.525. Maka hasilnya adalah 787,56 HP. Yang soal terakhir, kita perlu mencari torsi pada mesin diesel. Jika kita mengetahui daya pada mesin diesel tersebut adalah 400 kW, kecepatan sudutnya itu ada 1900 rpm, kita hanya perlu memasukkan angkanya pada rumus ini. Maka hasil yang kita dapat adalah 2011 Nm. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapat pada presentasi saya kali ini adalah mesin diesel dapat bergerak terus-terusan karena adanya proses pembakaran di ruang bakar. Media yang dilakukan yaitu menyatukan udara terkompresi bahan bakar yang diinjeksikan, juga temperatur panas di ruang bakar hingga dapat membuat pembakaran di ruang bakar. Oke, saya Diva Rizky, cukup sudah presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.